Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, how are you today? I hope you are fine and can join this class very well. Today we are going to learn about report text. Kompetensi dasar yang akan kita capai yaitu kompetensi pengetahuannya, menganalisis struktur teks dan unsur kebahasaan untuk melaksanakan fungsi sosial teks faktual report dengan menyatakan dan menanyakan tentang teks ilmiah faktual tentang orang, binatang, benda, gejala dan peristiwa alam dan sosial, sederhana sesuai dengan konteks pembelajaran di pelajaran lain. Sedangkan untuk kompetensi dasar keterampilan, yaitu menyusun teks ilmiah faktual atau faktual report, lisan dan tulis, sederhana tentang orang, binatang, benda, gejala dan peristiwa alam dan sosial terkait dengan mata pelajaran lain. Definition of report text is a text which presents information about something as it is. It is a result of systematic observation and analysis. Jadi kita bisa mengatakan bahwa report atau text report adalah sebuah teks yang menghadirkan informasi tentang suatu hal secara apa adanya. Teks ini adalah sebagai hasil dari observasi dan analisa secara sistematis. Social function atau fungsi sosial dari report text adalah yang pertama to inform, untuk menginformasikan. Yang kedua, to provide information about natural and non-natural phenomena. Yang ketiga, to document, organize, and store factual information on a topic, classify, and describe the phenomena of our world about a whole class of things, not about one specific thing, about living things like plants and animals, and non-living things like phones, bikes, or oceans. Next, to describe the way things are, with reference to a range of natural, man-made, and social phenomena in our environment. The last one, to describe the way things are, with reference to a whole range of phenomena, natural, synthetic, and social in our environment. Generic structure atau struktur dari report text menurut Gerard and Wignall itu ada dua, yaitu yang pertama general classification that tells what the phenomenon under discussion is. Jadi yang menginformasikan mengenai fenomena apa yang akan didiskusikan. Kemudian yang kedua, description tells what the phenomenon under discussion is like in terms of parts and their function, qualities, habits, or behaviors if living, uses if non-natural. Jadi yang kedua itu mengenai deskripsinya. Nah di sini fungsinya apa, kemudian mutunya bagaimana, kebiasaan atau tingkah lakunya jika itu benda hidup, dan kemudian kegunaannya apa jika bukan benda hidup. Berikutnya, menurut Derewianka, generic structure itu ada tiga, yaitu yang pertama opening general statement or general classification. Berikutnya, sometimes the opening statement may also indicate a particular aspect of the topic that is being treated. Example given, there are many different types of bike in Australia.
Yang ketiga, facts about various aspects of the subject, color, shape, habits, behavior, etc., giving examples, comparing and contrasting, describing components and their function. Jadi menurut diri Wiangka ini, yang pertama adalah pernyataan pembukanya ya, jadi klasifikasi umumnya, kemudian setelah itu kadang-kadang di statement pembukanya juga mengindikasikan aspek tentang topiknya. Nah, kemudian yang berikutnya fakta mengenai subjek yang dibicarakan, contohnya warnanya, kemudian bentuknya, kemudian kebiasaannya atau juga tingkah lakunya, dan diberikan juga contoh-contoh. Kemudian bisa juga dibandingkan dan dibedakan serta mendeskripsikan komponen dan fungsi-fungsinya. Okay, now let's talk about significant lexicogrammatical features atau ciri-ciri kebahasaan. Yang pertama, generalized participants. Kemudian yang kedua, use of action verbs, especially when describing behavior. Jadi, dalam report text menggunakan kata kerja action, khususnya ketika kita mendeskripsikan perilaku. Kemudian use of linking verbs, menggunakan kata kerja penghubung. Contohnya is, are, has, have, kemudian belongs to. Next, in the timeless present tense. Jadi tensesnya itu berbentuk present tense. Kemudian menggunakan descriptive language atau bahasa yang deskriptif yang menggambarkan sesuatu. Kemudian it must be factual and precise, harus faktual dan juga tepat. Jadi what they look like, mereka itu seperti apa, colornya atau warnanya, shape, bentuknya, size, ukurannya, dan sebagainya. Setelah itu, what they have, apa yang mereka miliki. Body parts, bagian tubuhnya, components, atau komponen-komponennya. Kemudian, what they do, apa yang mereka lakukan. Habits, kebiasaannya, behavior, perilakunya, functions, fungsinya, and uses atau kegunaannya. Kemudian juga use of expressions for defining, classifying, comparing, and contrasting. Menggunakan ungkapan untuk mendefinisikan, mengklasifikasikan, membandingkan, dan juga membedakan. Contohnya are called, belong to, can be classified as, are similar to, are more powerful than. Berikutnya menggunakan technical vocabulary atau kata-kata teknis. Setelah itu, menggunakan formal and objective language, menggunakan bahasa yang formal dan objektif. Personal pronouns, I and we, and the writer's opinions are not generally appropriate. Jadi kita tidak menggunakan kata ganti I dan juga tidak menggunakan kata ganti we, dan juga kita tidak perlu menuliskan opini ketika kita membuat report text. Yang terakhir ada other significant features, ada ciri-ciri signifikan yang lain. Often accompanied by diagrams, photos, and illustration. Ya, jadi sering juga menggunakan diagram, foto, kemudian ilustrasi-ilustrasi yang lainnya. Yeah, here's one of report text entitled Whales. Jadi ini salah satu contoh report text.
Kita baca sama-sama ya mengenai judulnya whales. Oke, kita mulai. Whales are sea-living mammals. They therefore breathe air but cannot survive on land. Some species are very large indeed, and the blue whale, which can exceed 30 meters in length, is the largest animal to have lived on Earth. Superficially, the whale looks rather like a fish, but there are important differences in its external structure. Its tail consists of a pair of broad, flat, horizontal pedals. The tail of a fish is vertical, and it has a single nostril on top of its large broad head. The skin is smooth and shiny, and beneath it lies a layer of fat or blubber. This is up to 30 centimeters in thickness and serves to converse heat and body fluids. Okay, that's all our lesson today. Keep practicing and keep learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.